Marilah jemaat kolom 23 kita beribadah kepada Tuhan sambil memohon hikmat dan kekuatan serta berkat daripadanya. Kita menyanyi NNBT nomor 1, pujilah dia, pujilah dia. Pujilah dia, pujilah dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha pengasih, Maha mulia, Yesus Tuhan Rajamu, penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah dia, pujilah dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha pengasih, Maha mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Kita masuk pada tahbisan. Ibadah ini jadilah di dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Amin. Nats pembimbing kita saat ini 2 Korintus 1 ayat 12. Firman Tuhan tertulis, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suatu hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Kita sambut dengan menyanyi karena kasihnya padaku. Karena kasihnya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Jemaat sekalian, tak ada satupun dari kita yang luput dari dosa. Karena itu mari kita merendahkan diri dan mengaku dosa kepadanya agar kita menikmati anugerahnya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kembali kami menghampiri kemuliaan kasih-Mu, seraya mengaku segala dosa dan kesalahan kami yang senantiasa kami lakukan di hadapan hadirat-Mu. Bapa di surga, inilah keberadaan kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa permohonan kami, yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, penebus dosa kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan
membaca berita pengampunan dalam kitab Mazmur 25 ayat 20. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Kita sambut dengan menyanyi, barang siapa yang percaya kepada Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, asal hidup setia dan taat padanya, kepadanya tersedia keselamatan. Seperti janji Tuhan yang difirmankannya. Walau dosamu merah bagaikan kirmisi, kan berubah menjadi seperti salju yang putih. Walau dosamu merah bagai kain kesumba, kan berubah jadi putih seperti bulu domba. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita lagi bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, pada saat ini kami mohon kepadamu, kiranya Engkau menuntun kami dalam memahami kebenaran firman-Mu. Karena kami sadar bahwa tanpa firman-Mu hidup kami akan tersesat dan jauh dari kehendak-Mu. Itulah sebabnya Bapa, terangilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu berkuasa dalam kehidupan kami, dan dapat kami mendemonstrasikan dalam kehidupan kami sehari-hari dimanapun kami pergi dan kami berada. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Jemaat sekalian, pembacaan firman Tuhan saat ini terambil di dalam Ester 6 ayat yang pertama sampai dengan 14. Kami ulangi, Ester 6 ayat pertama sampai dengan ayat 14 dengan judul Mordekai dihormati. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai, yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang ke pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman. Ia berdiri di pelataran, maka titah raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku?
Oleh karena itu, jawab Haman kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya. Hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendari kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja, tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Seres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Seres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Demikian pembacaan Alkitab. Jemaat sekalian, kita sambut dengan firman Allah, jayalah. Firman Allah, jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini hari Sabtu 2 Mei 2020. Kita sangat bersyukur kepada Yang Maha Besar Tuhan, karena oleh perkenanannya hari ini kita boleh beribadah bersama. Walaupun situasi kita berbeda dengan hari-hari Sabtu yang biasa kita lakukan yang lalu, yaitu beribadah bersama di kolom, di suatu tempat di keluarga sesuai dengan jadwal. Tapi kali ini kita masih beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Oleh perkenanan Tuhan, kita semua dalam ibadah saat ini, kita akan bersama-sama belajar bagian Alkitab, secara khusus dari kitab Ester. Dalam kitab Ester kita dapat melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dalam kitab Ester kita dapat melihat bagaimana pertolongan Tuhan kepada umatnya, sekalipun mereka berada dalam penderitaan ataupun ketika mereka berada dalam pergumulan. Di antaranya ada orang-orang tertentu yang ingin menjatuhkan Raja Ahasveros, bahkan mereka ingin membunuhnya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Ester 6
Kami ulangi, dalam Ester 6 ayat 13 dan 14 menyimpulkan kepada kita bahwa kehidupan kita dituntut supaya kita harus jadi bijaksana. Bijaksana berarti selalu menggunakan akal budinya atau pengalaman dan pengetahuannya. Arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati atau cermat atau teliti menghadapi kesulitan. Orang percaya membutuhkan hikmat dari Tuhan agar bijaksana dalam berpikir, bertindak, dan berucap. Mengandalkan hikmat Tuhan pasti akan menuntun ke masa depan yang bahagia, yang bersukacita. Karena segala keputusan di bawah kendali Tuhan, Allah kita dalam Yesus Kristus. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan saat ini dalam Ester 6 ayat 13 sampai dengan 14 mengungkapkan tentang kehancuran Haman, pejabat kerajaan Asweros, akibat sikap atau karakter mereka yang tidak baik, yaitu dikuasai hawa serakah dan egois. Kehancuran dalam dirinya berawal dari sikap dan segala keputusannya yang hanya berorientasi dan mengandalkan pikiran sendiri. Akibatnya, yang harus ia terima sungguh sangat tidak menyenangkan, karena tak satupun harapan yang telah diperjuangkannya menjadi kenyataan. Segalanya menjadi sia-sia. Pada akhirnya ia harus menerima kepahitan hidup yang sangat mengecewakan, karena ia harus menerima ganjaran, yaitu hukuman. Rancangan hukuman yang sebenarnya telah ia persiapkan untuk Mordekai. Tapi pada akhirnya hukuman itu untuk dirinya sendiri Haman. Ia juga terhukum dari keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mereka bukan lagi menjadi keluarga dan sahabat yang dapat memberikan dukungan semangat yang menguatkan, namun kini justru mereka yang melemahkannya. Hal itu terjadi karena Haman tidak memiliki hikmat dari Tuhan. Saya ulangi, karena Haman tidak memiliki hikmat dari Tuhan. Dia pakai hikmat sendiri. Saudara-saudara jemaat Kolom 23 yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini, hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 adalah Hari Pendidikan Nasional. Kita diingatkan untuk memberi perhatian pada pentingnya pendidikan dalam segala aspek kehidupan, baik pendidikan formal, non-formal maupun informal, termasuk pentingnya pendidikan keluarga. Pada hakikatnya tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Berkaitan dengan itu, sebagai warga gereja harus memiliki kecerdasan spiritual atau dalam hubungan dengan iman percaya. Itu spiritual. Kita harus berimankan kepada Yesus Kristus. Intelektual adalah meningkatnya mutu pendidikan ilmu pengetahuan yang luas. Emosional menumbuh kembangkan karakter-karakter yang baik. Peran keluarga Kristen dalam tugas ini adalah berupaya terus supaya hikmat Tuhan selalu menjadi bagian seluruh anggota keluarga dalam memajukan pendidikan. Maka jemaat sekalian, jadilah bijaksana. Kami ulangi, jadilah bijaksana
di dalam segala aspek kehidupan kita, supaya kita tidak tersesat, kita tidak dijauhkan dari kasih karunia Allah. Dan ketika kita bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan menikmati kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan, dan marilah kita memberi persembahan dengan sukacita. Nats persembahan dalam Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sementara kita memberi persembahan, kita menyanyi dalam NNBT nomor 15 ayat 1, hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Maha Kasih, jika kami menikmati kasih anugerah dan berkat-Mu, maka bersyukurlah kepada kami semua Tuhan, karena Tuhan lagi masih memberikan firman Tuhan, menasihati kami, bahkan firman Tuhan sungguh merubah sikap-sikap kami yang tidak bijaksana menjadi sikap kami yang bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, ibadah malam hari ini, ibadah kolom, Jemaat Kolom 23, walaupun kami beribadah di masing-masing keluarga kami, tetapi kiranya ibadah yang kami lakukan ini dapat menang Yesus Kristus, bahkan dapat menjadi kami boleh bersaksi dan menjadi teladan dimanapun kami pergi dan kami berada. Terima kasih Bapa di surga, sebagai ungkapan syukur kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan menerima persembahan yang kami sampaikan malam hari ini, dan berkatilah itu supaya dapat terpakai di dalam segala aras kepelayanan yang ada, berupa rupiah-rupiah yang kami berikan malam hari ini. Telah menjadi berkat bagi kami sekalian, untuk kami memajukan dan meningkatkan pelayanan yang ada di Jemaat Tania, lebih khusus di Kolom 23. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa Tuhan kiranya memberkati kami semua, Kolom 23, baik kami dari pelayan khusus, pria kaum bapa, wanita kaum ibu, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu, bahkan lansia. Biar kami boleh bergandengan tangan satu dengan yang lain, oleh karena hikmat Tuhan melingkupi kami semua, dan kami benar-benar melaksanakan pelayanan Tuhan sepanjang periode ini, dan boleh menjadi berkat, dan kami boleh memuliakan Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga
yang ada di Jemaat Kolom 23. Kami percaya Tuhan mengetahui semua keluarga-keluarga kami. Bahkan lebih khusus Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kami saat ini. Kami sementara menghadapi pandemik COVID-19. Biarlah kiranya Tuhan tetap menyertai kami semua, sehingga kami diberi kemampuan, kekuatan, kesehatan untuk kami boleh menjalankan kehidupan di masa saat ini. Beri hikmat kepada kami Tuhan untuk senantiasa mengikuti dan mematuhi apa yang menjadi perintah dan anjuran pemerintah dalam kehidupan kami. Kami boleh melaksanakan kehidupan di rumah saja. Dan biarlah dengan hikmat dari Tuhan kami boleh bersuka cita di dalamnya. Namun juga Tuhan Engkau melihat keluarga-keluarga kami di Jemaat Kolom 23. Engkau tahu persis apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sebagai hamba kami mohon, Engkau penuhilah semua kebutuhan-kebutuhan setiap keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Kolom 23. Sebab dengan terpenuhi kebutuhan itu, mereka boleh semangat dan mereka benar-benar bersuka cita, berbahagia oleh karena mereka menikmati kasih dari Tuhan lewat kemenuhan kebutuhan mereka. Kami butuh sandang, pangan, dan perumahan, pakaian, kebutuhan utama. Ya, tetap terus Tuhan pelihara dan mencukupkannya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk jemaat kami. Sekiranya Tuhan dapati ada yang kurang sehat ataupun sakit, biarlah Tuhanlah yang membimbing dan memberi ketentraman. Di dalamnya Tuhanlah yang memberi kesehatan dan kesembuhan, sehingga mereka boleh sehat-sehat dan mereka menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan kasih dan sukacita senantiasa nampak dalam kehidupan mereka. Di antaranya ada yang sakit, Bapak Johan Runtuh, Bapak Andri Tambuwun, dalam proses kesembuhan, bahkan dalam proses pemulihan. Kami mohon Tuhan, Engkau tetap terus bersama-sama dengan mereka. Engkau senantiasa memberi hikmat, di dalamnya ada bimbingan dan ketentraman, maka mereka ada kesehatan dan kesembuhan. Mereka kembali beraktivitas bagaimana yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, dan biarlah kiranya kami Tuhan, Jemaat Kolom 23, biarlah diberi kesabaran untuk kami melaksanakan pelayanan yang ada di rumah. Biarlah tidak mengurangi, bahkan tidak membatasi kami datang kepada Tuhan dan mendemonstrasikan iman percaya kami pada Allah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Doa Bapa kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, kita akan menutup ibadah kita saat ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Saya undang kita berdiri dan kita menyanyi semua karena anugerahnya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua karena anugerahnya bagi kita. Jika engkau dipakainya, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati semua jemaat Kolom 23 dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati, dan penyampaian untuk minggu depan, hari Sabtu minggu depan, kita lagi terus beribadah lewat daring, dan boleh kita buka di WA Wanita Kaum Ibu. Dan untuk jadwal Kadim minggu depan adalah Ibu Syamas Meri Otak Pantau Esos. Demikian, dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.